Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan kita pada sore hari ini alhamdulillah masih seputar 100 hadis. 100 hadis betul? 100 bait. 100 bait tentang peristiwa-peristiwa bersejarah dan kisah-kisah penting tentang kehidupan manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membahas kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah. Al-Urjuza Al-Mi'iyah yang disyarah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan kita pada pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, peristiwa yang ke-11. Peristiwa ke-10 itu kisah apa kemarin? Pernikahan Nabi SAW setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Pernah kita sebutkan apa keutamaan Khadijah. Hadir enggak pekan kemarin? Kira-kira apa keutamaan Khadijah? Sempat dibahas tidak? Dari istri Nabi SAW Khadijah, ada keutamanya tidak dimiliki oleh wanita lain. Siapa? Lewat pas maksudnya ganti. Pas itu berarti yang lain, kesempatan yang lain. Biasanya kuis-kuis begitu kan, kalau nggak bisa jawab pas. Baik, antum? Pas, naam. Pas, naam. Apa? Khadijah. Naam. Ini salah satunya. Istri pertama Rasulullah SAW. Bagaimanapun, istri pertama itu memiliki keistimewaan khusus. Saya yang pertama merasakannya. Baik. Yang kedua, silahkan akhi, keutamaan Khadijah berdasarkan sejarah Nabi yang kita pelajari. Nah, istri yang membantu dakwah Nabi SAW. Bantuannya dalam bentuk apa? Material dan lawan katanya material apa? Imaterial ya? Atau unmaterial? Jiwa, raga, dan harta. Harta materi. Jiwa, raga itu masuk apa? Mental. Imateri ya. Istilahnya apa kalau dalam bahasa kuliah? Materi dan non materi. Pernah dengar? Jadi fisik, jiwa, raga itu Aisyah yang datang Nabi berdakwah di luar, pulang ke rumah siapa yang menghibur? Tentu istri yang dekat. Sabar. Sudah berapa yang kena hidayah? Belum ada. Insya Allah besok mulai lagi. Ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kemudian keutamaan yang lain Aisyah Khadijah radhiyallahu anha apa? Janda. Janda yang pertama dinikahi. Janda yang pertama. Subhanallah, ini termasuk ya unik. Belum saya temukan dari penjelasan para ulama sebelumnya. Masya Allah, ini faedah baru. Janda yang pertama. Masya Allah. Ya setengah-setengah lah faedah ini. Bisa dianggap. Bagaimanapun antum janda keempat, kelima. Tapi saya yang pertama, number one. Taib, ada keutamaan yang lain lagi? Dari kalangan wanita pertama yang masuk Islam, bahkan manusia yang pertama kali beriman kepada Rasul ketika dimutlakan, tentu istri Rasul SAW yang pertama. Memang para ulama merinci, kalau yang dewasa Abu Bakar, kalau wanita Khadijah, yang anak-anak Ali bin Abi Thalib, kalau yang budak Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah ahli ilmu
yang salah satunya ditugasi Utsman bin Affan menulis Quran, Zaid bin Sabit. Ini gurunya Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit itu gurunya Ibnu Abbas. Nah, ini Zaid bin Harisah. Ada lagi yang sahabat dijanjikan 10 orang masuk surga. Namanya siapa? Siapa? Sa'id bin Zaid. Nah, jadi jangan bukan Zaid bin Sa'id, Sa'id bin Zaid. Baik. Wanita atau manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Karena beliau yang mengajak Nabi ke siapa? Ke Waraqah bin Naufal. Ini pamannya Khadijah. Paman Khadijah Ahlul Kitab. Dikatakan beliau beragama Nasrani. Dan beliau mengatakan ini adalah namus. Namus itu wahyu yang datang kepada Musa. Berarti dia tahu ini ciri-ciri Nabi. Sampai Waraqah mengatakan, sekiranya saya masih hidup di zaman kaummu akan mengusirmu dari negerimu. Rasul bertanya, ini orang terpercaya, masih dipercaya orang-orang Quraisy, remaja atau pemuda yang soleh, yang baik. Apakah mereka akan mengusirku? Ya, demi Allah, tidak ada yang membawa sebagaimana apa yang kamu bawa, sebagaimana para nabi terdahulu, kecuali mereka diusir dari kaumnya. Bukan berarti kita berdakwah nggak apa-apa lah diusir, bukan. Tapi sunnatullah bahwa para nabi berdakwah di kaumnya itu rata-rata hampir semua diusir. Nabi Musa harus menyeberang ke Madian, harus mendapatkan mukjizat terbelahnya laut. Para nabi yang lain diusir kaumnya karena tempatnya akan diazab dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini. Kemudian satu lagi keutamaan Khadijah. Nah, siapa yang bisa menyebut? Antum? Tidak dipoligami. Ya, tidak dipoligami di masa Khadijah. Khadijah tidak di Nabi SAW. Nabi SAW tidak menikahi wanita lain. Satu lagi. Nah, apa? Keutamaan Khadijah. Pas. Nah, anak-anak Nabi SAW semuanya dari siapa? Khadijah. Ini keutamaan Khadijah. Nah, sekarang Aisyah, keutamaan Aisyah. Kemarin kita sempat sebutkan beberapa. Nah, mulai dari antum lagi. Apa keutamaan Aisyah? Putri dari sahabat Rasulullah. Yang lain juga yang istri Nabi yang lain sebagian putri sahabat. Hafsah kan? Naam. Jadi ini bukan keistimewaan khusus. Ini salah satu keterangan tapi bukan keistimewaan yang terbedakan dari yang lain. Nah, usaha yang baik. Muhawalah jaidah. Nah, berikutnya pas lagi. Baik, keutamaan Aisyah. Aisyah masih belia. Dinikahi masih belia, belum balik boleh. Ini keutamaan khusus. Yang lain semuanya sudah janda atau itu keutamaan yang lain lagi. Jadi menikahi belum balik. Akadnya itu belum balik, akad ijab qabul. Adapun yang lain semuanya sudah balik. Nah, baik. Nah, sahabat wanita yang paling banyak meridkan hadis Nabi SAW. Bahkan dari 7, para ulama akan mencatat 7 keajaiban dunia, 7 orang terkaya di dunia. Nah, ini 7 yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi SAW dari kalangan para sahabat. Satu-satunya wanita yang masuk siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Sahabiah yang lain nggak ada. Ada, tapi mereka cuma meriwayatkan 1, 2, 3 hadis. Tapi Aisyah ribuan hadis diriwayatkan. Tidak gampang itu. Tidak gampang. Kita saja mau baca hadis, jangankan ribuan. Arba'in Nawawiyah saja 42 hadis. Coba, ada yang bisa nyetor? Nah, susahnya bukan main. Baik. Nah, keutamaan Aisyah yang lain. Pas. Baik. Nah, coba. Pas. Nah, keutamaan Aisyah. Nah, istri yang secara khusus Nabi SAW mengatakan wanita manusia yang beliau paling cintai.
Sehingga karena ungkapan ini istri lain protes, gempar di kalangan istri-istri Nabi. Karena ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau menjawab istri beliau. Sehingga gempar wanita sahabat istri-istri Nabi SAW yang lain. Nah sahabat ini bertanya, minar rijal, dari laki-laki. Cinta karena iman, karena akidah, karena ketakwaan. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para sahabat-sahabat dekat, para kekasih, para pecinta pada hari kiamat, sebagian di antara mereka atau sebagian lain adalah musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi cinta karena takwa, karena keimanan. Minar rijal, sahabat ini bertanya, kalau dia dari laki-laki, abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq semua keluarganya ini masuk Islam. Cucu, ibu, ayah, anak, semuanya masuk Islam. Dan ini hanya ada dalam kekhususan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya turun sama anaknya. Kemudian sampai lagi keutamaan Aisyah. Naam, ahsantum. Berkenaan dengannya pembebasan dari fitnah keji, bahwa Aisyah telah berbuat serong, langsung dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Dalam surat apa? An-Nur. Langsung mendapatkan kekhususan. Bahkan kekhususan ini berlaku sampai hari kiamat. Karena kenapa? Kita baca terus ayat Al-Quran, kaum muslimin sampai hari kiamat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Aisyah itu ketika mendapatkan berita bahwa beliau buat serong, itu menangis saja keadaannya, dia menangis. Kemudian dia izin kepada Nabi, saya mau pulang ke orang tuaku. Ibunya Abu Bakar sampai sakit bahkan meninggal. Beban berat. Disebutkan para ulama, sakitnya diantara sebabnya karena memikirkan anaknya yang tertimpa fitnah dari orang-orang kaum munafikin. Istri Rasul nggak benar. Itu celaan buat keluarga Nabi, walaupun yang dituduh Aisyah. Dalam artian Nabi tidak pintar, kata sopannya, mendidik istrinya sendiri sehingga jatuh kepada perbuatan serong dalam keadaan masih istrinya Rasul. Rasulullah cuma diam karena wahyu tidak turun. Bahkan terdengar berita dari sebagian sahabat, beberapa saja, sudah ceraikan saja, banyak wanita-wanita yang mau sama engkau Rasul. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya, sebagian ahli sejarah berusaha menghubungkan, kenapa dulu dalam perang Jamal, Aisyah kan perang sama Ali. Di antaranya ada sedikit dendam. Namanya manusia walaupun sahabat tidak maksum. Karena Aisyah ada sedikit dendam dengan Ali dulu juga, bahwa dia dituduh, bukan dituduh, si Ali bilang, sudah ceraikanlah Rasul. Karena banyak wanita-wanita yang lain yang lebih cantik yang mau sama engkau sebagai seorang nabi. Tapi Rasul cuma diam. Kemudian turun apa? Perintah dari pembebasan tentang berita dusta tersebut. Padahal Aisyah itu tidak berharap sampai diturunkan wahyu. Aisyah cuma berdoa, ya Allah, datangkanlah mimpi Rasul. Mimpi Rasul kan nyata kan, hak, bukan main-main kan, bukan godaan setan. Aisyah bebas, nggak ada. Cuma didatangkan saja dalam mimpi Nabi isyarat, bayangan, takwil mimpi yang menegaskan Aisyah bebas dari tuduhan tersebut. Ternyata Allah memberikan ganjaran terbaik, dibebaskan, dan kisah ini akan dibaca kaum muslimin sepanjang hidup mereka, orang-orang beriman sampai hari kiamat, karena berada dalam Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar. Baik, keutamaan yang lain. Satu-satunya gadis. Kalau tadi kan masih belia, belum balik. Ini satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasul SAW. Ini keutamaan. Ini keutamaan secara khusus. Karena ada sahabat Jabir bin Abdullah ketika menikah, yang kita sebutkan kemarin, menikahnya kan sama janda.
Kemudian kata Nabi, kenapa engkau tidak menikahi gadis sehingga engkau bisa bermain-main kan? Bercanda ria. Kalau sudah janda kan lebih dewasa. Diajak bercanda apaan sih? Kayak nggak ada kerjaan aja, misalkan. Dan seterusnya. Allah, gombalanmu basi. Sudah suami saya yang pertama sudah pernah pakai gombal ini, nggak mempan saya. Kalau yang gadis kan dia belum paham kan? Wow, ternyata begini dan begitu. Dan seterusnya. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha yang lain, bahwa Aisyah yang paling banyak meriwayatkan kasus-kasus kisah-kisah beliau dengan Nabi SAW dalam rumah tangga. Sahabat kan cuma di luar. Istri-istri Nabi nggak seberani Aisyah, malu. Aisyah meriwayatkan adalah Nabi mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Adalah Nabi mencium istrinya sebelum berangkat sholat. Sampai keponakannya mendengar, saya tahu itu kan kamu yang dicium Nabi. Aisyah tersipu, bibinya sendiri kan. Ini anaknya Asma binti Abi Bakar. Asma ini saudara sebapak Aisyah. Nah, Urwa bin Zubair, Abdullah bin Zubair, itu keponakannya Aisyah, mengambil riwayat dari istri Nabi ini. Jadi dapat faedah berharga. Berarti suami istri kalau bersentuhan tidak sampai batal selama tidak dengan syahwat. Dan Nabi lebih paling menjaga syahwatnya. Berarti orang mau ke masjid boleh nggak dia cium istri? Mau ke masjid dulu ya? Boleh. Berarti tidak sampai batal, menguatkan pendapat ini. Kemudian orang berpuasa juga boleh mencium istri. Faedah berharga. Kalau enggak puasa-puasa nggak bisa cium istri misalkan. Atau mau ke masjid, tunggu dulu, saya sudah wudu. Misalkan, sebagaimana di sebagian madhab, tapi pendapat itu kurang kuat. Wallahu a'lam, masih pendapat Imam Ahmad Hambali yang termasuk kuat, salah satunya berdasarkan hadis-hadis ini dan hadis-hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tentang keluarga dari Aisyah. Hadis mandi bareng suami istri, itu siapa yang meriwayatkan? Aisyah radhiyallahu anha. Mandi bareng di kamar mandi dalam satu gayung, satu ember. Tidak memakai pakaian selai pun. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Mandi. Kemudian salah satu keutamaan yang lain dibanggakan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW diturunkan wahyu padahal masih berada dalam satu selimut dengan Nabi. Biasa Nabi diturunkan wahyu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan siap. Ini masuk satu selimut dengan Aisyah, masih diranjang, masih tidur-tiduran. Dan Aisyah tahu Nabi sedang diturunkan wahyu. Dan Aisyah berbangga dengan hal itu. Baik. Banyak sekali keutamaan Aisyah. Sehingga para ulama ketika mengatakan siapa lebih mulia, Aisyah atau Khadijah, Imam Zahabi tawakuf, saya nggak bisa komentar. Dua-dua memiliki jasa kepada Islam. Yang satu berjasa di awal, yang satu berjasa di akhir. Karena Aisyah menyebarkan ilmu Rasulullah SAW kekhususan dan dakwanya di akhir. Sementara Khadijah berjasa di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Di awal dakwah dengan harta sebagai seorang istri, menghibur suami dan seterusnya. Baik. Itu tadi faedah tentang pernikahan Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Isra wal Mi'raj bihi. Para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj ini setelah Nabi SAW menikahi Aisyah dan Sauda bintu Zam'ah. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada tanggal yang tetap. Ulama berbeda pendapat, menunjukkan bahwa ketentuan tanggal ini tidak begitu penting. Tidak begitu penting dalam agama, sehingga perayaan-perayaannya tidak perlu. Coba lihat, dalam Islam musim haji ditentukan, zakat fitrah ditentukan Ramadan, mau puasa ditentukan bulannya, jelas. Sholat 5 waktu, waktu-waktunya jelas. Nah, ini Isra dan Mi'raj tidak ditentukan waktu khususnya, menunjukkan kalau menetapkan tanggal Isra Mi'raj tidak begitu penting daripada isi yang berkenaan dengan hakikat Isra Mi'raj itu. Isinya apa sih?
Isinya apa? Perintah sholat. Maka manusia harus lebih memperhatikan sholatnya daripada cuma sekedar perayaan-perayaan seremonial saja. Biasa Isra Mi'raj itu kalau di kampung kami bawa kue masing-masing dari rumah terus ke masjid. Ceramah sebentar tentang Isra Mi'raj, diulang lagi, terus tukaran kue. Pulang kuenya sudah bermacam-macam. Yang tanda petik kurang malunya paling banyak kuenya biasanya. Dia ambil semua, kreseknya besar-besar. Kalau di sana nggak kresek, pakai kain, terus diikat di wadah kan. Terserah apa namanya, baskomnya semakin besar, berarti niatnya kuenya semakin banyak itu. Sehingga jadi buah pembicaraan, si fulan ngambil kuenya banyak sekali. Jadi buah pembicaraan, kasihan. Saya bilang, aduh kasihan. Diulang, si fulan imam nggak dapat kue itu, baru ditaruh langsung jamaah lain. Apalagi anak-anak kan, ada anak gua, ayo sana kue sana kamu ambil. Kalau anak-anak kan nggak dicegah orang tua, nggak apa-apa, masih kecil kok. Padahal disuruh orang tuanya. Ada yang nggak kebagian teh, baru satu dibawa lagi tehnya. Dibawa lagi tehnya. Jadi dibawa itu sekedar apa? Pajangan, dibagi dikit baru dibawa lagi. Loh kok tehnya dibawa nggak diminum orang? Nggak paham dengan pemahaman yang benar bahwa kalau itu sedekah ya dikasih ke orang habis lebih utama, jangan dibawa lagi. Nah, dan suka begitu kadang-kadang lucu-lucu dan aneh-aneh. Nggak tahu kalau di Jogja peristiwa Isra Mi'raj yang biasa ngadain. Ada peristiwa ini ya, sekaten. Macam-macam kan? Nah, kalau di sana seperti itu. Tapi di Jawa seremonialnya lebih mahal. Ricu ya yang suka ngambil-ngambil itu ya. Ngambil-ngambil berkat, nasi berkat dan seterusnya. Padahal hakikatnya apa? Intinya sholat. Sudah lewat waktu zuhur atau asar, atau kalau malam hari waktu maghrib, lewat saja. Yang penting saya siap berdiri tegas mencari makanan-makanan berkat. Nah, baik. Nah, kita lihat Al-Isra, kata di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa ba'da khumsina wa amin tali, setelah umur Nabi 50 tahun lebih dikit. Talin itu seterusnya. Berarti setelah umur Nabi 50 tahun. Berarti berapa tahun setelah diangkatnya menjadi seorang nabi? 10 tahun kurang lebih. Ai ba'da bulughi ihda wa khamsina sanatan, atau lebih dari atau setelah 11 tahun. 11 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul. 11 tahun ini penggenapan. Dalam riwayat yang lain 50 tahun, umur Nabi 50 tahun 3 bulan. Ada yang bilang 9 bulan. Berbeda pendapat para ulama kan? Kan tidak ditahu tentu Pak. Jadi kalau 50 tahun 9 bulan, berarti 10 tahun 9 bulan. Dibulatkan, bahasa Arab kan dibulat. Jadi berapa? 11 tahun. Nah ini maksudnya 11 tahun. Setelah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittafaqa, dan sungguh telah bersepakat, naqalatus sirati ala annahu kana ba'da sanatil ashira minal bi'sati. Para penukil sejarah, naqala itu penukil, jamak dari naqilun. Penukil sejarah bahwa sungguh peristiwa itu terjadi setelah 10 tahun kenabian, atau 10 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'dal bi'sah. Bi'sah diutusnya Rasul. Summa ikhtalafu, kemudian mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda, 10 tahun sudah itu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Nah ini menunjukkan bahwa mengetahui tanggal Isra Mi'raj itu tidak penting. Tanggal Isra Mi'raj itu tidak penting. Di Indonesia biasa terkenal tanggal berapa? 2 Isra Mi'raj. Tanggal berapa? 27 apa? Rajab. Padahal itu 27 Rajab termasuk pendapatnya yang paling lemah. Dari sekian pendapat ulama kan, mereka berusaha mendekatkan berdasarkan tanggal. 27 itu paling lemah, dan Indonesia ngikutin pendapat itu. Karena dulu ada ahli ilmu ngomong, dia milih salah satu pendapat, tapi diteliti lagi ulama lain, ternyata pendapat ini paling lemah. 27 kan diikuti. Akhirnya diketok palu Indonesia. Diketok palu apa?
para pemangku kebijakan sudah turun-temurun akhirnya berlaku. Kalau mau diprotes nanti tidak menghargai nenek moyang. Biasanya begitu Indonesia. Tidak menghargai kearifan lokal. Apa hubungannya padahal ingin membenarkan sejarah. Dan Indonesia kan sejarahnya suka berubah-ubah. Sejarah Indonesia, jangankan sejarah Indonesia, sejarah kebudayaan Islam saya suka berubah-ubah. Sesuai penulisnya, sesuai penerbit buku tersebut suka berubah-ubah. Dulu seharusnya kan sejarah nggak berubah kan, ini suka berubah-ubah. Wacananya mau dibawa kemana? Dan ini kita kekurangan dalam ilmu sejarah. Karena apa sih penting? Mungkin hiburan saja. Dongeng pengantar tidur, padahal itu biasa mengambil dari pelajaran. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dalam ayat Al-Quran. Dan lihatlah, ambillah pelajaran. Pandanglah secara mendalam bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Dari orang-orang kafir terdahulu yang tidak beriman pada Nabi, mereka dihancurkan, mereka mendapatkan adab, mereka mendapatkan hukuman. Itu pelajaran apa itu? Sejarah. Nah sekarang sejarah negeri kita sendiri, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi sayang, siapa yang berani bayar, dia bisa merubah jalanan sejarah. Nah, baik. Kemudian waqila huwa fis sanati tsaniyata asyar. Dan ada yang mengatakan kalau kila ini dikatakan itu isyarat pendapat ini lebih lemah dari pendapat sebelumnya. Kurang kuat. Waqila dikatakan pada tahun ke-12 Hijriah. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma' alaih. Ibnu Hazm bahkan menukil ini lebih kuat. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat ijma' setelah 12 tahun Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul. Pada tahun ke-12 di kota Makkah Nabi berdakwah, dan itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ala annahu kana fi sanati tsaniyati asyar, bahwasanya dia terjadi pada tahun ke-12. Bukan ke-12 Hijriah ya, 12 Hijriah Nabi sudah enggak ada, kan? Kenapa? Karena kan setelah Nabi hijrah itu dihitung baru tahun memasuki tahun pertama. Penanggalannya berdasarkan penanggalan Khalifah Umar bin Khattab. Pada tahun ke-12 wa fi naqlil ijma' mubalaghah. Nah kata Syekh, penukilan ijma' Ibnu Hazm ini mubalaghah, terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan. Qalahu Shalihi fi Subulil Huda war Rasyad. Berkata ahli sejarah Shalihi di dalam kitab beliau Subulul Huda war Rasyad, jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan petunjuk, tentang sejarah Nabi. As-Shalihi ini termasuk ahli sejarah. Dia mengatakan Ibnu Hazm terlalu berlebih-lebihan kalau sampai ijma'. Justru yang terjadi perbedaan pendapat sehingga ahli sejarah tidak sepakat kapan Nabi SAW itu di Isra Mi'rajkan. Karena tanggal itu nggak penting. Tadi sudah kita katakan penekanannya apa yang hakikat. Kenapa sampai peristiwa Isra Mi'raj itu ada? Hakikatnya itu yang penting, yaitu menerima perintah wahyu salat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Isra bihi sallallahu alaihi wasallam adalah Isra-nya Nabi. Isra itu perjalanan di malam hari. Jadi kalau perjalanan di siang hari bukan al-Isra nanti. Ada lagi istilah orang Arab khusus. Ini luasnya kosakata bahasa Arab. Isra itu perjalanan di malam hari. Kalau perjalanan siang hari lain lagi istilahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi, maha suci Allah. Dikatakan maha suci, kata para tafsir menunjukkan bahwa peristiwa ini sangat luar biasa dan kejadiannya langsung diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ini kalau ada orang enggak benar-benar, masa mungkin, mana mungkin sih Nabi melakukan perjalanan di malam hari dari kota Makkah ke Baitul Maqdis satu malam nyampe. Enggak sampai pagi ya. Cuma satu malam. Satu malam itu sekaligus dari bumi naik ke Sidratul Muntaha, itu digabung satu waktu. Masa enggak mungkin sih, masa benar? Maka dimulai dari subhanalladzi. Itu hikmah
Di antara ayat kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dan ini menunjukkan bahwa hamba itu mulia. Rasul itu disebut sebagai seorang hamba. Jadi hamba itu mulia. Tapi hamba siapa dulu? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada khutib Jumat, wahai para hamba Allah, kok saya dipanggil hamba sih? Meninggal orang-orang muslim atau orang-orang beriman saja. Naam. Hamba Allah itu sebutan yang, wahai para hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Kok bukan orang-orang beriman sih? Jangan protes itu. Al-amru fi wasi, perkaranya lebih luas. Yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang tahu Aqsa itu artinya apa sih? Siapa yang tahu Aqsa artinya apa, akhi? Nah, pas Aqsa. Selama ini kita tahu Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya apa? Pas, naam. Berdasarkan ilmu pengetahuan pembelajaran. Aqsa artinya apa? Masjid. Kalau haram jelas. Apa arti haram dulu? Masjidil Haram. Haram itu dilarang berbuat dosa di dalamnya. Itu maksudnya haram. Dan tanah haram berbuat amal soleh pahalanya dilipat, pahalanya lebih besar. Berbuat dosa, dosanya lebih besar. Makanya dinamakan tanah haram. Tidak boleh berbuat dosa. Dan haram itu sesuatu yang dimuliakan. Jangan main-main di dalam. Jangan coba-coba. Jangan sembrono. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang Masjidil Aqsa. Siapa yang tahu arti Aqsa? Naam, Aqsa akhi. Aqsa. Bukan iklan ya, bukan Aksio, beda. Taib Aqsa, bukan bakso Aqsa juga. Naam, Aqsa apa arti Aqsa? Masjidil Aqsa, naam. Naam. Pas. Akhirnya jadi istilah antum ya. Aqsa itu artinya jauh sekali. Salah satu makna Aqsa, jauh sekali. Jadi masjidnya jauh sekali. Jauh dari mana? Jauh dari Masjidil Haram. Makanya 1 bulan perjalanan, bayangkan. Nah, sekarang termasuk masjid yang tidak sembarangan orang mau masuk. Padahal boleh jadi termasuk dekat, tapi nggak sembarangan orang. Jadi jauh kan terasa. Mau kemana? Masjidil Aqsa. Karena ruwetnya apa? Peraturan mau masuk. Orang mau masuk saja dari pintu gerbangnya deg-degan. Jangan-jangan ditembak sniper ini dari jarak jauh, saya nggak tahu. Akhirnya jarang dikunjungi, saking istilahnya jauhnya, tanda petik, jauhnya orang untuk banyak berkunjung ke sana. Itu nggak sembarangan. Memang kita boleh mengajukan visa Kanada umroh sekaligus berkunjung ke lebih banyak ke Turki daripada ke Masjidil Aqsa. Padahal Turki dengan Saudi itu hubungannya nggak terlalu baik. Tapi Saudi dengan Palestina hubungannya sangat baik sekali. Tapi kenapa habis umroh susah mau ke Aqsa? Salah satunya itu karena ulahnya siapa? Orang-orang Yahudi susah. Agak susah, nggak semua orang bisa ini. Wanita-wanita penjaganya orang Yahudi. Nah, jadi ada ustadz yang mau imigrasi. Dilihat. Ustadz kan menjaga pandangan. Ini wanita orang Yahudi dan pakainya tentaranya ketat. Ustadznya tuh pandangan. Hey you, menghadap kemari. Maksudnya menghadap ke saya, mau dilihat fotonya sama enggak? Padahal ustadznya mau nundukkan pandangan, tapi disuruh menghadap gini. Nah, kalau ustadz bilang ketat sekali di bagian sini. Kan tentara kan, banyak nenteng berbagai macam alat, laras panjang lah, bom-bom di samping, macam-macam toh. Kan jadi ketat karena ketarik ke bawah. Nah, ustaznya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah mbak, padahal ingin menjaga pandangan. Agak susah memang. Deg-degan juga ustaz mau masuk sebagian cerita. Katanya, boleh jadi saya pulang tinggal nama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Pas lagi berkunjung ternyata jatuh baku tembak, saya kena sasaran. Orang Indonesia kan ketika ada tembak-tembakan suka ini kan apa?
Kepo kan, mana-mana yang tembak. Kalau orang lain kan bersembunyi, mana-mana. Nah, ada tukang baksonya enggak? Baik, lanjutannya dan seterusnya. Sampai segitu. Jadi aqsa itu artinya apa? Tempat jauh. Itu artinya. Baik. Wa kana al-Isra bihi sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnain. Adalah perjalanan di malam hari Nabi itu pada hari Senin. Berarti ini hari Senin malam atau malam Senin? Siapa yang tahu? Malam Senin atau Senin malam? Malam Senin. Karena malam Senin sudah dihitung hari Senin. Nah, karena perhitungan Arab toh. Yaumal Isnain tsani asyar, pada tanggal ke-12 min Rabiul Awal, tanggal 12 Hijriah. Ini dipilih oleh sebagian ulama. Pas bertepatan dengan tanggal apa? Yang menurut jumhur ulama kapan ini? Hari lahirnya Rasulullah SAW, tanggal 12 Rabiul Awal, yang jumhur memilih pendapat ini. Sahadzalika fi khabarin Jabir. Telah sahih kisah ini berdasarkan riwayat hadis Jabir bin Abdullah. Wa Ibn Abbas al-mutaqaddim adzikr inda Ibnu Abi Syaibah wal Jurqani. Dan juga hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan, hadisnya telah lalu kapan Nabi lahir, ini salah satunya dalam hadis Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah itu periwayat hadis musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wa Jurqani wa fihi annahu maqala wa fihi urija bihi ila sama. Dan hari Senin itu juga Nabi SAW dimirajkan ke langit. Berarti Isra-nya juga sama, karena dia peristiwanya kan satu paket. Nah, jadi Isra mendatar, Mi'raj horizontal. Mi'raj vertikal, naik ke atas. Naik ke atas langit dunia. Kemudian kata Syekh, wa hadza atharun nafis, dan athar ini dari Ibnu Abbas dan siapa tadi? Siapa sahabat tadi? Jabir bin Abdullah, adalah athar yang bagus, adalah hadis yang bagus berdasarkan riwayat sahabat ini. Jadi kisahnya kita tahu, tanggalnya. Tapi ini kan dipilih oleh sebagian ahli sejarah dan tidak ada ijma dalam hal ini, dan ulama berbeda pendapat. Baik, kita nukilkan beberapa pelajaran penting. Kisah menunjukkan ini disebutkan diantaranya dalam surat Al-Isra ayat pertama. Juga dalam surat yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan surat apa itu? Surat An-Najm ayat 118. Wan najmi idha, demi bintang ketika terbenam. Saya bacakan artinya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Peristiwa Isra Mi'raj kan disampaikan kepada kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Kaum muslim banyak yang ragu. Mana mungkin? Dulu itu belum ada pesawat. Kalau kita sudah ada pesawat, turun kisah Isra Mi'raj, kita bisa membenarkan. Makan pagi di Indonesia, makan siang di Singapura, makan malam di Australia. Ganti cepat sekali kan, bisa terjadi, bisa. Kalau hobinya dia yang punya pesawat kan, atau pakai pesawat jet pribadi, cepat. Tapi zaman dulu belum ada besi terbang seperti itu. Yang ada adalah kapal padang pasir. Apa kapal padang pasir itu? Onta, terkenal. Karena onta itu kalau jalan di pasir dia nggak tenggelam. Kalau kita jalan di pasir tenggelam. Karena telapaknya itu khusus untuk pasir. Kita walaupun pakai sendal bisa tenggelam. Nah, kemudian yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Dari dalam kisah peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril menampakkan penampakan yang asli. Berapa? Salah satunya detail keadaan zahir malaikat Jibril. Berapa sayapnya disebutkan? 600 sayap.
Taib. Jadi itu diantaranya. Kemudian ayat tadi, ayat 1 sampai 18 surat An-Najm. Itu berkenaan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Sidratul Muntaha kan disebutkan. Nah itu salah satu ayatnya kan tentang Sidratul Muntaha. Kemudian di dalam hadis yang lain banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis Isra Mi'raj sehingga hadis ini mencapai derajat mutawatir. Derajat mutawatir itu kalau orang mengingkari Isra dan Mi'raj kufur. Karena bahkan keluar dari Islam. Karena kenapa? Yang meriwayatkan banyak sahabat. Kenapa engkau ingkari? Kemudian kalau diingkari Isra Mi'raj berarti perintah sholat 5 waktu tidak ada. Nanti dia akan ujung-ujungnya meniadakan perintah sholat. Di dalam hadis Muslim riwayat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Dan film kartun Pegasus terinspirasi dari hadis ini. Itu nggak ada. Jadi kayak tidak lebih besar dari keledai dan tidak lebih kecil dari bagol. Bagol itu apa? Peranakan keledai dengan kuda. Halal tidak? Keledai tidak boleh dimakan. Keledai rata-rata kalau keledai jinak yang dipakai itu sudah jinak. Kalau nggak jinak nggak mungkin dipakai. Dipakai itu di tentengnya apa? Barang-barang kan angkut. Nah itu sudah jinak. Kalau keledai jinak hukumnya haram dimakan. Jadi pada zaman Rasul di sebuah perang lagi masak keledai. Keledai karena sudah lapar kan, keledai mereka disembelih. Lagi masak-masak, kata Nabi apa ini? Keledai, buang semua, sesungguhnya dia najis. Bayangkan sahabat sudah lapar, repot-repot motong-motong, sudah dipanci bahasanya, sudah mendidih-didih kan? Antum kalau bahasa kita hilirnya sudah mau jatuh. Nah, lidahnya sudah bergoyang. Ternyata kata Nabi buang semua dinajis. Sahabat buang semua, bayangkan. Enggak ada yang ngomong tunggulah Nabi nyicipin sedikit sampai hilang rasa lapar, terus kita buang. Eman. Kita kan muncul kata eman. Sahabat tidak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, baru itu langsung dibuang, enggak ada neko-neko. Sudah capek Rasul. Nanti hukumnya diakhirkan boleh enggak? Kita pesan. Baru setelah itu kita minta ampun. Enggak ada main-main seperti itu. Kita kan suka kong kali kong kan. Gampang. Semuanya bisa diatur. Nah, sampai datang ungkapan seperti semuanya bisa diatur. Enjoy aja. Baik. Kalau bagol apa? Bagol peranakan kuda dengan keledai. Keledai enggak boleh makan, haram. Kuda halal. Kuda itu halal. Nah, halal dengan campur haram. Bagol muncul. Bigol. Nah, bigol kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ada keharaman walaupun dikit kan. Haram itu biar sedikit, maka haram. Sebagaimana khamar. Khamar itu haram. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Jadi saya nggak minum khamar, tapi kemarin saya jilatin 1 tetes buat nyoba gimana sih rasanya. Itu haram juga, nggak boleh sama sekali. Walaupun saya nggak sampai mabuk kok. Ya, tapi haram yang kamu jilat itu haram. Kamu telan kan? Kamu telan enggak? Saya buang ludah lagi kok. Tetap nggak boleh. Karena ada sisa haram, minimal kan ada rasa di lidah. Nah, dan tidak mendapatkan rukhsah. Berbeda dengan puasa. Puasa, fatwa Ibnu Abbas, boleh mencicipi makanan untuk merasakan sudah asin, manis, pedas enggak. Setelah itu diludahi. Tapi kan masih ada rasa, itu boleh, ada rukhsah. Tapi kalau khamar tidak ada. Jadi jangan mengkiaskan orang puasa saja yang makan dia kan nyicipin. Baru diludahin boleh. Itu bagi orang yang berpuasa. Dia untuk mencicipin karena dia mau nyoba makan. Ini jangan-jangan buka ternyata asin sekali. Mau buka ternyata pedas sekali. Jadi ada hikmah. Nah antum khamar apa? Alasannya? Oh supaya pengalaman lah. Pernah nyicipin khamar? Pernah. Padahal nggak minum, tidak ada, tidak kuat dalilnya. Dalilnya lemah, maka tidak diboleh. Ya boleh. Nah kata Nabi SAW, dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya.
Subhanallah, telapak kakinya di ujung pandangannya. Langkahnya sangat jauh sekali. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Ini faedah, tunggangan itu kalau hewan diikat, jangan dibiarkan. Walaupun antum percaya, tenang, ini saya jinak, delman saya jinak, misalkan, tenang, dia harus diikat itu, atau ada yang nahan. Nggak boleh dibiarkan begitu saja, itu hikmahnya. Karena kalau ada yang lewatkan dia bisa ikut. Contohnya ini kuda jantan, ada kuda betina lewat dirayu-rayu, ayo ikut. Nah, tuannya keluar mana? Sudah berangkat. Nah, karena ini hewan bukan manusia. Manusia saja gampang ini apalagi hewan. Nah, kemudian dalam riwayat Buraq namanya ini, kalau dia melangkah sejauh pandangan di ujung langsung ke sana. Luar biasa kan? Kecepatan apa ini? Bunyi, cahaya, kecepatan bigol. Itu bukan ranah kita. Sesuatu yang goib, kan goib ini. Jangan dipakai berdasarkan akal-akal kita, termasuk penelitian kita. Nggak akan tercapai. Semuanya akan berprasangka. Kecepatan bunyi, kecepatan cahaya, kecepatan suara, dan seterusnya. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Dua rakaat ini mengimami para nabi yang telah wafat. Yang diimami apa? Ruhnya. Jasadnya kan sudah tidak ada. Nah, ini isyarat bahwa Rasulullah SAW diizinkan untuk melihat gaib. Makanya kata ulama, boleh kita sholat itu. Ada yang mengkiaskan, ada boleh jadi jin yang muslim ikut sholat. Waladhdallin, amin. Kayaknya nggak ada orang deh, kok ada suara amin. Nah, boleh jadi ada ikut sholat jin yang muslim. Kita tidak tahu. Makanya kalau sholat itu, para ulama mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama itu hukumnya wajib. Sisanya hukumnya sunnah, dianjurkan. Untuk berlindung dari godaan itu tadi. Supaya setan yang menggodakan, kalau azan setan kabur. Setelah itu datang lagi dia, pas qomat kabur lagi dia. Setelah orang sholat datang lagi dia menggoda. Nah, makanya perlu tahu. Jangan lupa kalau sholat sebelum baca Al-Fatihah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Itu sebelum baca Al-Fatihah. Karena kalau doa istiftah itu kan hukumnya sunnah bukan wajib. Maka doa istiftah langsung, baru itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir seterusnya. Kemudian kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang sesuai fitrah. Bukan kemarin ada yang tanya, Ustaz susu mau? Maka ini hadisnya coba. Nabi SAW memilih susu itu sesuai fitrah. Nah, ceritakan kalau di bangsa Arab terdahulu, susu itu makanan pokok. Jadi kalau orang minta-minta laban, dia nggak fulus, bukan minta fulus. Itu sebelum masa sekarang yang modern, suka minta laban. Dia nggak minta uang, tapi memang kan dikasih uang. Nggak mungkin orang bawa susu kemana-mana kan, kecuali penjual susu. Tentu dia bawa uang, tapi dia langsung nyebut laban. Supaya ini untuk kebutuhan pokok saya minum susu. Makanya dahulu kalau antum tahu, terkenal sekali kisahnya ketika terjadi perang Israel dengan kaum muslimin Palestina. Kan Raja Saudi kan waktu itu King Abdul Aziz, beliau sangat terkenal. Kami memutus semua urusan dengan tentara sekutu karena menyerang Palestina, diambilkan. Itu sampai Presiden Amerika itu kayak seperti seorang
kesatria kayak berlutut? Enggak mungkin lah bagi-bagi. Enggak. Kemudian yang kalau begitu semua produk Amerika kita akan boikot, termasuk alat-alat canggih, alat-alat perang, nggak akan dikasih ke Saudi. Maksudnya nggak akan dijual, sama sekali diboikot dari mungkin yang perusahaan-perusahaan besar Amerika kan, misalkan makanan kah atau alat-alat pertanian, alat-alat teknologi, termasuk mobil-mobil dulu kan terkenal dari Amerika, Jerman. Raja Saudi nggak khawatir, kami akan kembali seperti nenek moyang kita dahulu, minum susu, makan kurma, nggak takut. Susu kan banyak, onta, kambing kan, setiap haji berapa yang dikorbankan, nggak habis-habis, jutaan, nggak habis-habis. Susu onta jangan ditanya. Jadi itu makanan pokok mereka. Nah, nggak khawatir. Tapi yang dijadikan zakat adalah kalau susu enggak, karena susu itu cepat cepat busuk kan. Sesuatu yang busuk tidak boleh dijadikan zakat. Makanya zakat beras bertahan lama kan. Kurma, sagu misalkan, kalau makan sagu, jagung bisa-bisa. Kalau ada orang itu makan jagung, nah nasi jagung, taib. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama. Jibril meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dalam hadis yang panjang dia mengatakan Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Para nabi. Ini para nabi yang bertanya. Dia menjawab Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Ini yang penjaga langit pertama ini nggak tahu perkara gaib di dunia. Apakah dia telah diutus? Padahal nabi sudah diutus. Mereka tidak mengetahui segala sesuatu kecuali Allah memberikan ilmu pada setiap makhluk, termasuk malaikat penjaga langit, malaikat yang bertugas ini, semua Allah berikan ilmu sesuai dengan bahasanya tupoksi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan Allah Maha Kuasa terhadap hal tersebut. Jadi malaikat Jibril belum tahu termasuk pembagian rezeki kepada makhluk, masing-masing ada malaikatnya yang bertugas. Maka Allah dikatakan Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui, yang maha berilmu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Yang zahir maupun yang tersembunyi sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjawab Muhammad, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit pertama, dan saya bertemu dengan Nabi. Pintu langit pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ini ciri orang baik. Kalau habis bertamu, ahlan, selamat datang. Kemudian semoga engkau diberkahi. Barakallahu fik, masya Allah, Allah yu'inukum, Allah yusahil umurkum. Ini adalah kebiasaan para nabi. Dan ini biasanya kalau orang yang kuat agamanya, mereka akan ahlan, selamat datang. Semoga Allah, biasanya didoakan banyak. Semoga dimudahkan urusanmu. Sudah nikah, semoga Allah segera menikahkanmu. Sudah punya anak, semoga cepat memuat. Banyak sekali kebaikan. Ini adalah contoh dari para nabi. Jadi selamat datang, silakan duduk, didiamkan. Nah, mau minum apa? Nah, kalau kita doa masih kurang kan? Cuma sambutan yang hangat iya, tapi alhamdulillah usaha bagus. Tapi doa kita masih kurang, doa kebaikan. Berat rasanya. Mendoakan orang lain, mendoakan diri sendiri pun jarang. Nah, apalagi mendoakan orang lain. Bukan kebiasaan kita suka mendoakan. Biasanya kita mendoakan ketika sudah pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Fi amanillah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dianjurkan itu ketika bertemu sudah mulai doanya. Ketika berpisah itu sudah bukan doa lagi, apa? Waalaikumsalam. Itu yang terakhir ada ucapan salam dan itu berisi doa. Semoga keselamatan atasmu dimanapun kau berada. Sehat, selamat dari gangguan jin, gangguan makhluk zahir, manusia, hewan dan seterusnya. Itu luar biasa. Fi amanillah itu cuma urf. Adapun contoh dari Nabi itu tidak ada. Yang adalah assalamualaikum, ucapan selamat. Atau selamat konsekuensi secara hukum, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Kalau di kampung kami biasa masjid-masjid itu
ada suka minta sumbangan di jalan. Ada nggak pernah kejadian nggak di kampung-kampung yang pedalaman, masjid, biasanya di jalan kadang-kadang yang pakai speaker, ya ada mobil lewat, sumbangan, kiranya nggak ada, cuma ditaruh. Kalau di sana dibacakan, ya dari arah timur kami jemput kendaraan beroda 4. Apa kabar Bung? Apa kabar Kakak? Apa kabar Abang? Sudi kiranya berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini disebutkan. Kalau ditahu nama disebutkan namamu, yang pembawa acaranya itu. Ya apa kabar Bang Fahmi? Ya, langsung bayangkan kalau antum nggak nyumbang. Langsung siapa tadi namanya? Fahmi. Pelit sekali kok nggak nyumbang. Nah itu nggak bagus. Itu sebagian warga sih nggak bagus. Kemudian kalau dia nyumbang, doanya banyak sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, dimudahkan urusannya. Semoga ditiba di tempat tujuan dengan selamat. Didoakan. Tapi kalau cuma lewat, ya selamat jalan. Gitu saja nggak didoakan. Jadi orang Indonesia itu suka pamrih. Nah bertamu ini nggak ada pamrihnya. Dia didoakan kan belum tentu dia orang ini datang ke rumahnya dibalas didoakan. Makanya ini diajarkan dalam Islam. Ketemu di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kami naik ke langit kedua, lalu Jibril alaihi salam meminta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Maka dibukakanlah pintu langit kedua. Dan saya bertemu dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Dua nabi. Nanti kalau ada tanya, kenapa sih nggak ada nabi yang lain? Kenapa yang pertama Adam? Kenapa enggak Nabi Isa aja yang pertama? Itu bukan hak engkau menaruh nabi-nabi di itu. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha tahu. Apa hikmahnya? Hikmahnya kadang-kadang ditahu, kadang-kadang tidak tahu. Mana nabi yang lain? Ini disebutkan enggak sampai 25 sebagaimana yang kita tahu. Cuma beberapa saja. Mana nabi yang lain? Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ditanya rahasianya. Kenapa Nabi misalkan, tapi di sini disebutkan Nabi Soleh mana misalkan, Nabi Hud mana, dia nanya kan, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini disebutkan Rasul Ulul Azmi, semuanya disebutkan, mayoritas Rasul Ulul Azmi disebutkan. Pintu kedua adalah siapa? Pintu kedua adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Kemudian langit ketiga, begitu seterusnya. Di langit ketiga bertemu dengan siapa? Maka di langit ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Main tebak-tebakannya. Kalau bukan Musa, lanjut terus. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dikatakan beliau telah diberi separuh dari kegantengan wajah, kebagusan wajah, separuh kegantengan di dunia ini ada sama Yusuf, separuhnya dibagi-bagi. Allah musta'an. Nah, mohon jangan tersinggung ya, saya ganteng sekali kok, masa cuma dibagi-bagi. Nah, ini kayak ungkapan sebagian yang mengatakan ahli, ya kalian itu cerdas, tapi sekolah kecerdasannya. Ini bagi-bagi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian sama, pertanyaan sama. Naik ke langit keempat. Siapa? Dan saya bertemu dengan yang keempat siapa? Nabi Idris alaihissalam. Keempat Nabi Idris. Dulu ini keluar di ujian. Sebutkan nama Nabi di tiap tingkatan. Nabi SAW bertemu dengan Rasulullah SAW. Banyak kita salah kebolak-balik. Karena pas nggak terbayang ini akan dikeluarkan dalam ujian sejarah, terbolak-balik. Mungkin cuma langit pertama dengan langit ketujuh. Karena yang pertama Nabi Adam, yang ketujuh apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan Ibrahim.
yang di sana mengayomi anak-anak yang belum balik yang telah wafat. Ini yang paling diingat. 2, 3, 4, 5, 6 berbeda pendapat, terbolak-balik ini kita. Jadi pertama Adam, yang kedua tadi siapa? Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam dan separuh kegantengannya. Jangan lupa. Baik, nomor 4 separuh kegantengan dunia. Nomor 4 Nabi Idris alaihissalam. Baik, kemudian yang kelima, begitu juga ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad SAW. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Dibukakan pintu langit kelima. Kemudian di sini Nabi SAW bertemu dengan siapa? Harun alaihissalam. Harun alaihissalam. Pintu keberapa ini? Kelima. Nah, keenam langsung anak tahu. Keenam sahabatnya Nabi Harun. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah ini menjadi masyhur, yang Nabi mau turun ke langit ke-6 bertemu dengan Musa, ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang ditahannya, perkara apa, sebagian antum sudah tahu. Tentang masalah apa, kemudian apa alasan Nabi Musa sampai menyuruh kembali ke Rabbmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah turun, sudah selesai, kembali kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap. Apa menghadapnya adalah masalah apa? Insyaallah peristiwa Isra dan Miraj jilid 2 yang kedua biidnillahi ta'ala. Jadi yang keenam Nabi Musa alaihi salam. Dan kita akan sebutkan beberapa hal. Apakah para nabi dan rasul terdahulu diwajibkan sholat 5 waktu sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW? Syariatnya beda, tapi apakah 5 waktu? Nanti kita akan tahu berdasarkan riwayat. Insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya, Isra dan Miraj. Jadi kalau ada yang mau tanya judul jilid Isra dan Miraj bagian 2. Nah, barakallahu fikum. Baik, kalau ada yang ingin bertanya tentang pelajaran tadi Isra dan Miraj bagian pertama, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Atau tidak, saya mau bertanya. Tadi saya sudah bertanya banyak di awal-awal. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Jelas ya? Jelas. Peristiwa Isra Miraj itu ingat, yang paling penting hakikat wahyu itu. Bayangkan semua syariat yang lain diterimanya di atas bumi. Di Makkah, di Madinah, di sekitar Makkah dan Madinah. Rasulullah SAW menerima syariat. Perintah zakat, puasa, haji, syariat yang lain. Adapun syariat solat, maka itu diterima langsung dari atas langit ke-7. Rasulullah SAW langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan, menerima wahyu darinya, tidak melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Karena waktu Rasulullah SAW menghadap Allah, itu malaikat Jibril sudah nggak ikut. Sampai di Sidratul Muntaha saja. Kemudian sudah enggak ikut naik ke atas lagi. Dan sangat penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu maha tinggi di atas. Berpisah dari makhluk, dan Allah tidak butuh makhluk yang di bawahnya. Dan Allah maha tinggi. Jadi ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi disebut tempat, tidak lagi disebut ruang. Karena tempat dan ruang itu makhluk. Allah terbebas dari itu semua. Yang pasti Allah maha tinggi, maha tinggi. Di antara maknanya nama Allah adalah Al-A'la. Ini ayat ini sering disebut ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Surat apa? Al-A'la. Biasa dibaca imam kan, sabbihisma rabbikal a'la. Dan tasbihlah dan sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, yang mati, dan menunjukkan Allah itu berada di atas. Di atas Allah tidak butuh tempat, tidak butuh ruang, tidak butuh kepada makhluk yang di bawah. Allah maha tinggi dari semua itu semua. Dan maha tinggi itulah sifat yang sempurna, maha mulia. Kalau di mana-mana itu kurang. Allah tidak berada di tempat, tidak berada di ruang. Ini juga masih ambigu, sekedar kabar.
Tapi Allah tidak mengatakan, Allah tidak bertempat, Allah tidak beruang. Tapi Allah ada, pokoknya Allah ada. Padahal Allah yang mengatakan, Allah itu maha tinggi di atas. Kalau Allah ada ya memang sudah jelas, nggak perlu disebutkan. Tapi keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dan kita beriman. Masalah gaib jangan pakai akal, nggak akan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.